Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nes Rahmaniza SKMK. Saya merupakan dosen tetap di program studi keperawatan, program profesi nurse, Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Teknologi Al-Insyirah. Saya bergabung di IKTA lebih kurang 8 tahun dan aktif melakukan Tridharma perguruan tinggi. Video ini merupakan penilaian pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pendidikan, yaitu pengajaran. Adapun bidang yang saya tekuni adalah keperawatan jiwa. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu keperawatan jiwa dan psikososial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot SKS, 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep keperawatan jiwa mulai dari sehat sampai gangguan. Dan fokus utama mata kuliah ini adalah masalah psikososial. Bagian kajian materi perkuliahan ini adalah: pertama, sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, konsep stres, konseptual model dalam keperawatan jiwa, peran perawat jiwa, dan pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan. Pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, proses keperawatan jiwa, sosial, kultural, legal, dan etik dalam konteks asuhan keperawatan. Konsep sehat jiwa sepanjang rentang kehidupan ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Konsep asuhan keperawatan dengan klien gangguan kecemasan, pada pasien gangguan ketidakberdayaan dan keputusasaan, gangguan pada pasien distres spiritual, dan pada klien dengan HIV dan AIDS. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. CPL 2, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL 3, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. CPL 4, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, baik itu klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan kerja. CPL 5, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 9, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini: pertama, menganalisa konsep model dalam keperawatan jiwa. Kedua, menganalisa proses terjadinya gangguan jiwa. Ketiga, menganalisa peran dan fungsi perawat. 4, menganalisa pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. 5, menerapkan proses keperawatan jiwa. 6, menganalisa prinsip legal etis dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. 7, menstimulasi aspek jiwa sepanjang rentang kehidupan. 8, menstimulasi aspek klien dengan masalah psikososial. Untuk pencapaian mata kuliah ini memenuhi DIA, diantaranya delivery berupa penyampaian materi pembelajaran dengan metode media pembelajaran, yaitu berupa mini lecture dengan media yaitu PowerPoint. Kedua, yaitu interaktif, yaitu forum diskusi dengan menggunakan beberapa metode, yaitu FGD, Collaborative Learning, Cooperative Learning, dan Role Play. Dan untuk asesmen berupa tugas, yaitu keaktifan dan kehadiran, serta UTS dan UAS. Untuk penilaian mata kuliah ini, 60% untuk teori, 40% untuk praktek. Adapun rincian untuk teori adalah 10% penugasan, 10% kehadiran, 25% keaktifan, 20% UTS, 35% UAS. Referensi yang saya gunakan yaitu jurnal saya sendiri bersama tim dan jurnal nasional, serta buku-buku yang pastinya sudah dicek keabsahannya. Adapun beberapa buku yang sudah saya buat
yang bisa digunakan di mata kuliah ini yaitu ada buku terapi keluarga dan kelompok dalam keperawatan jiwa dan ada buku konsep dan penerapan body shaming. Berikut video pembelajaran dengan mata kuliah keperawatan jiwa dan psikososial dengan topik asuhan keperawatan jiwa dengan gangguan kecemasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Alhamdulillah. Hari ini siap untuk mengikuti perkuliahan kita? Siap. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, biar afdalnya dan apa yang akan kita peroleh hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Baik, Ibu langsung saja pimpin doanya. Kepada Ananda dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita cek dulu. Ada yang tidak datang hari ini? Ada. Siapa? Oh, Fitri sakit. Oke. Divi kemana? Tidak ada kabar. Oh, tidak ada kabar. Jadi ada dua ya, satu sakit, yang satu tidak ada kabar. Oh, ke Malaysia juga. Jadi yang Ananda yang ada di sini, isi absennya ya, ditandatangani. Oke. Kemarin kita udah belajar kan tentang etik. Sudah. Ibu coba merecall kembali siapa yang ada belajar. Yang pastinya pertanyaannya enggak susah-susah. Kalau orang yang tidak belajar pasti tidak tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah siapa yang biasanya mengalami dilema etik? Saya, Bu. Izin, Bu, Anissa ingin menjawab. Dilema etik itu kepada pasien, diri sendiri, dan juga atasan. Oke, jawaban dari Anissa benar. Dilema dalam etik itu adalah diri sendiri, atasan, dan pasien. Oke. Baik, sepertinya materi kita sebelumnya, adik-adik kalau dilihat secara random itu sudah sangat memahami. Yang pastinya applause dulu buat diri kita masing-masing. Oke. Mudah-mudahan senyumannya tetap seperti ini sampai akhir perkuliahan kita ya. Jadi kalau kita senyum dalam perkuliahan, ilmu-ilmu yang kita sampaikan ini mudah diserap oleh Ananda semuanya. Baik, kita langsung saja ke materi kita, yaitu ini masalah psikososial ya. Dengan topiknya yaitu asuhan keperawatan klien dengan gangguan kecemasan. Atau kita sebut dengan ansietas. Kalau cemas itu bahasa kita sehari-hari, ansietas itu bahasa kita di medis. Jadi kita sepakatin boleh adik-adik memakai kata cemas atau boleh memakai ansietas. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Kita bahas dulu ya. Pengertian dari ansietas, sesudah itu tingkat ansietas, rentang respon ansietas, tanda dan gejala, pengkajian, sesudah itu diagnosis, tindakan, dan juga implementasi. Ini yang bakal kita pelajari pada kesempatan hari ini. Baik, kita mulai ke ansietas. Sebenarnya ansietas itu apa sih gitu? Nah, ini dia. Ansietas itu adalah perasaan was-was, khawatir, takut yang tidak jelas atau tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang mengancam. Jadi dia tidak jelas.
Dan cemas sama takut itu beda tipis ya, tapi dia ada perbedaannya. Oke, kalau cemas dia tidak jelas, kalau takut jelas. Ada pertanyaan sampai di sana? Tidak, Ibu. Izin Bu. Oh ada. Siapa nih? Bu, perkenalkan nama saya Gina. Saya ingin bertanya Bu, apa aja sih Bu contoh dari cemas dan takut itu? Baik, itu ada pertanyaan dari Ananda Gina. Apa sih contohnya cemas sama takut? Karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya, cemas sama takut itu berbeda, tapi di dunia nyata kadang orang salah menempatkan kata tersebut. Nah, cemas seperti kita akan menghadapi ujian. Jadi nggak jelas apa yang dicemasin. Apakah cemasnya nanti nggak bisa lihat kopean? Ya bisa jadi kan? Atau cemasnya nilainya hancur. Nah itu, jadi nggak jelas apa yang dicemaskan. Nah, kalau contoh takut, jelas. Contohnya takut akan ketinggian. Jelas kan, bahwasanya kita takut akan ketinggian. Dari segi contoh itu, Ananda Gina dan yang lain-lain paham perbedaan antara cemas dan takut. Oke, berarti udah pada pintar juga ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tingkat ansietas ini ada 4 ya. Pertama ada ringan, sedang, berat, panik. Kalau di kesehatan, ansietas ini dia memang mengancam ya. Mengancam psikologis. Jadi dia ada tingkatan-tingkatannya. Dia cemas, mengancam Bu? Tidak semuanya. Karena tergantung dari tingkat kecemasan. Kita awali dengan cemas tingkat ringan. Cemas tingkat ringan ini dia persepsi meningkat ya. Contohnya seseorang yang mau ujian, yang mau nilai tinggi, dia belajar. Nah, gitu dia. Contoh cemas yang ringan ya. Terus pasangan dewasa yang mau menikah, individu yang mau melanjutkan kuliah, ya contoh pasangan yang mau menikah, dia persiapkan secara detail ya. Dia mau nanti acara pernikahan dia oke. Terus dia mau kuliah, dipersiapkan semuanya, apa keperluan-keperluannya kayak gitu. Jadi dia lebih meningkat motivasinya. Dan ini malah lebih bagus ke ansietas ringan ini. Jadi ada motivasi kita untuk lebih baik. Jadi jangan takut juga kalau mengalami kecemasan ringan gitu. Selanjutnya, tanda seseorang mengalami ansietas itu bakal dipengaruhi oleh kognitifnya dan juga emosional dan juga fisiologi. Kalau secara umum bisa kita lihat ya, seseorang yang mengalami kecemasan itu sulit berkonsentrasi. Itu tanda-tandanya. Sesudah itu lupa dengan sempurna dia, misalnya kita janjian, nanti kita mau presentasi kelompok, kamu tolong bawakan buku itu ya. Kalau orang tidak dalam kecemasan, dia bakal bawa buku tersebut. Tapi dalam kecemasan, ada di bawah bukunya, lupa. Itu berarti seseorang mengalami kecemasan. Selanjutnya, terjadi perubahan komunikasi, perubahan fisiologis, dan juga mengalami gangguan tidur. Selanjutnya, pengkajian untuk ansietas ini spesifiknya kepada faktor presipitasi, predisposisi, mekanisme coping, dan juga perilaku. Nah, ini ada 2, predisposisi, presipitasi. Apa sih bedanya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke. Ada 2 kan, presipitasi sama predisposisi. Kalau presipitasi terjadi kurang dari 6 bulan faktor pencetusnya. Kalau predisposisi lebih dari 6 bulan. Sampai di sana ada paham?
Mana yang lebih dari 6 bulan? Mantap. Oke, kita bakal bahas ya satu persatu ya. Yang predisposisi itu ada teori psikoanalisa, ada teori interpersonal, teori perilaku, kondisi keluarga, dan keadaan biologis. Oke, dari predisposisi ada paham? Oke, kita masuk ke presipitasi ya. Ini ancaman integritas fisik ya, ketidakmampuan fisiologis dan menurunnya kemampuan. Nah, contohnya di sini yang presipitasi ini kecelakaan ya. Karena kecelakaan dia mendadak kan, kalau kurang dari 6 bulan. Terus seseorang yang mengalami PHK. Ya, kalau seseorang mengalami PHK itu bisa menyebabkan kecemasan ya. Dan bahkan panik. Kenapa bisa panik? Karena yang di PHK itu adalah tulang punggung keluarga. Sumber penghasilan cuma satu. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Nah, untuk mekanisme coping ada Ananda yang tahu apa itu mekanisme coping? Tidak, apa? Ada? Pertahanan tubuh ya. Mekanisme coping itu adalah pertahanan tubuh. Dia ada dua mekanisme coping ini ya. Ada task oriented dan juga ada ego oriented. Kalau task oriented itu dia dipikirkan untuk memecahkan masalah atau konflik yang terjadi gitu. Dan disadari dan berorientasi pada tindakan. Kalau yang berikutnya yang ego oriented dia melindungi diri. Gimana caranya? Ya bisa dia menggunakan mekanisme pertahanan diri. Ini bisa pada ansietas ringan dan sedang. Itu untuk mekanisme coping. Untuk terapi-terapi mekanisme coping ini ada ibu punya buku. Ini tentang body shaming. Kalau body shaming ini pasti ada pertahanan tubuh seseorang ketika diejek, misalnya gemuk atau gimana. Di sini ada mekanisme copingnya. Apa mekanisme coping pada seseorang yang mengalami body shaming? Jadi buku ini ada ibu letakkan di perpustakaan ya. Jadi ini buku ibu karang bersama teman-teman. Terus diagnosa keperawatannya seperti apa? Nah, keperawatan jiwa berbeda ya dengan diagnosa keperawatan yang lain, iya kan? Ini seperti contohnya kita ngambil dari Nanda. Ansietas titik-titik, Bu, kenapa pula ini titik-titik, Bu? Jadi nanti tinggal diisi ansietas tingkat ringankah, ansietas tingkat sedang, atau ansietas tingkat berat. Jadi tinggal ambil. Sesudah itu diagnosa kedua adalah coping individu tidak efektif. Terus tujuan dari asuhan keperawatan gangguan kecemasan atau ansietas itu adalah menurunkan tingkat kecemasan dan juga mendukung dan melindungi klien. Tujuannya adalah mengenal, selanjutnya mengatasi ansietas melalui teknik relaksasi, dan klien mampu memperagakan teknik relaksasi. Selanjutnya ada tindakan keperawatannya bina hubungan saling percaya. Ini kalau di keperawatan jiwa ini yang harus Ananda bina terlebih dahulu biar komunikasinya lancar dan juga pasiennya bisa care atau terbuka. Memang bina dulu trust ya. Trust apa? Ya, kepercayaan. Bina dulu kepercayaan. Selanjutnya dengan cara apa? Mengucapkan salam terapeutik. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Terus gimana makannya hari ini? Gimana perasaannya hari ini? Kayak gitu ya. Terus berjabat tangan. Selanjutnya menjelaskan tujuan interaksi dan juga membuat kontrak, waktu, dan tempat. Jadi perlu ya kita kontrak itu. Untuk
Selanjutnya, bantu klien mengenal ansietas dengan mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya, dan bantu pasien menjelaskan situasi yang menimbulkan ansietas, mengenal dan menyadari perilaku ya. Ini ada anjuran teknik relaksasi untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama yaitu tarik nafas dalam, terus ada dia hipnosis 5 jari, terus ada dia distraksi ya. Kalau nafas dalam adik-adik bisa? Bisa. Siapa yang bisa mencontohkan nafas dalam? Jadi nafas dalam itu tarik nafas lewat hidung, tahan sejenak dan hembuskan seperti adik menghembuskan masalah atau kecemasan yang dialami. Ya. Ya. Terus distraksi, apa distraksi? Ya, pengalihan. Seperti apa contohnya distraksi itu? Healing. Terus apa lagi? Beribadah, ya, ikhtiar. Terus apa lagi? Menyibukkan diri. Terus apa lagi? Tidur. Terus selanjutnya SP2 pada pasien ansietas ini adalah hipnosis 5 jari. Jadi yang kita gunakan adalah kelima-lima jari kita ini. Sentral utamanya yaitu jempol. Jempol ditaurkan dengan telunjuk. Jempol ditaurkan dengan jari tengah. Jempol ditaurkan dengan jari manis. Jempol ditaurkan dengan kelingking. Apa saja, yang pastinya ada item-item di setiap jari. Taurkan jempol dengan telunjuk. Sebelumnya Ananda tarik nafas dulu. Hempaskan masalah-masalah. Lakukan berulang-ulang. Konsentrasi. Taurkan jempol dengan telunjuk. Bayangkan ketika Ananda sedang sehat. Tidak ada satupun yang menghalangi mau kemana. Enggak ada kaki yang sakit, enggak ada yang pinggang yang ngilu-ngilu, enggak ada pundak yang nyeri. Taurkan jempol dengan jari tengah. Bayangkan ketika Ananda bersama orang-orang yang memuji, memberikan penghargaan. Bayangkan itu. Taurkan jempol dengan jari manis. Bayangkan Ananda berada di tengah-tengah saudara yang sangat menyayangi Ananda semuanya. Taurkan jempol dengan kelingking. Bayangkan Ananda berada di tempat yang Ananda sukai, baik itu panorama, laut, gunung, danau, pokoknya tempat-tempat yang memang benar-benar Ananda sukai. Bayangkan, tarik nafas dalam, tahan dan hembuskan. Dan hembuskan semua hal-hal yang membuat cemas. Strategi pelaksanaan kepada pasien SP1, 2, 3, dan 4 tuntas yang diharapkan apa? Pasien mampu menyebutkan pengertian dari cemas, penyebab, tanda dan gejala, situasi pencetus, dan juga cara pengalihan situasi, tarik nafas dalam, dan latihan teknik 5 jari sampai mandiri gitu. Oke, untuk materi-materi kita, adik-adik bisa baca di jurnal-jurnal yang telah Ibu publish dan juga buku. Dan juga ada buku satu lagi. Ada terapinya yang tadi adalah mandiri kepada pasien secara individual. Ini nanti ada terapi kelompoknya. Bisa adik-adik baca di buku yang Ibu buat bersama teman-teman juga. Tentang terapi keluarga dan kelompok dalam keperawatan jiwa. Jadi ini buku ini sudah ada juga di perpustakaan Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah. Oke. Ada pertanyaan? Baik, untuk materi kita bisa adik-adik baca di jurnal-jurnal
yang jurnal ini Ibu publish bersama tim ya, ini jurnal-jurnal terkaitnya, baik itu jurnal terkait tentang ansietas ataupun mekanisme coping, serta buku-buku yang telah Ibu lihatkan kepada Ananda semuanya. Untuk memastikan apakah materi yang Ibu sampaikan tadi ada diterima dengan baik atau tidak oleh Ananda semuanya, dipersilahkan untuk yang ingin menyimpulkan. Siapa? Oke, Arif Nur Rahman. Oke, kita persilahkan kepada Ananda Arif Nur Rahman untuk menyimpulkan materi kita pada kesempatan hari ini. Baik Bu, dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya dapat saya simpulkan bahwasanya ansietas adalah perasaan was-was, khawatir, takut yang tidak jelas, atau tidak nyaman. Seakan-akan terjadi sesuatu yang mengancam. Ada 4 tingkat ansietas. Yang pertama itu ringan, sedang, berat, dan panik. Selanjutnya itu ada rentang respon ansietas, yaitu ada 2. Yang pertama itu adaptif dan yang kedua itu maladaptif. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala anasietas. Yang pertama itu perilaku gelisah, perubahan fisiologis, perubahan komunikasi, dan gangguan tidur. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Arif Nur Rahman yang telah menyimpulkan materi kita dengan sempurna di kesempatan hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, dengan tepuk tangan kita berikan ke Arif dan juga itu otomatis memberikan kebahagiaan kepada diri kita semuanya. Dan tidak terasa materi kita pada kesempatan hari ini tentang hasuan keperawatan dengan pasien gangguan ansietas sampai di sini dulu. Gimana perasaannya? Ada enggak bertambah ilmunya? Ada. Harapan Ibu, adik-adik jangan hanya belajar di sini saja, tetapi gunakanlah dan baca media jurnal-jurnal terkait tentang ansietas ini, dan juga bisa pelajari dengan buku-buku yang relevan, dan juga gunakan semua, pokoknya gunakan semua media-media ya, supaya ilmunya tentang ansietas ini adik-adik bisa memahaminya. Baik, pada kesempatan hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Berikan senyuman yang terbaik buat diri. Jadi nanti melangkah dari pintu atau keluar dari pintu ini sudah bahagia. Karena sudah dihipnotis 5 jari kan? Ya, bahagia. Mana senyuman termanisnya? Nampakkan gigi ya. Dan kita bakal bertemu lagi di pertemuan berikut. Yang pastinya di jam yang sama, tanggal yang berbeda, hari yang sama. Benar nggak? Berarti masih konsentrasi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, sama-sama. Iya. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya sajikan. Mudah-mudahan saja video ini memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Dan terima kasih banyak kepada tim asesor sertifikasi dosen. Mudah-mudahan aja video ini mengantarkan impian menuju sertifikasi dosen 2025. Dan terima kasih kepada pihak terkait, Institut Kesehatan dan Teknologi Al-Insyirah yang telah memfasilitasi dan memotivasi sehingga saya bisa mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Saya Rahmaniza, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.